Roman Reigns tantang Solo Sikoa tanding Tribal Combat. Jimmy Uso diserang tiba-tiba sama Drew McIntyre. Kevin Owens hajar habis Cody Rhodes. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown hari ini, tanggal 14 Desember 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka sama Jimmy Uso yang masih cedera gara-gara World Games kemarin. Dia ngomongin soal dominasi keluarganya di WWE. Bangga banget sama Roman Reigns, Jey Uso, dan bahkan Solo Sikoa. Jimmy kasih bocoran soal rencana besarnya ke depan, kayak menangin Royal Rumble, menangin gelar US title, bahkan sampai menangin Undisputed WWE Championship. Pas lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba Drew McIntyre muncul entah dari mana dan ngehajar Jimmy pakai Claymore Kick. Langsung kacau, para ofisial termasuk GM Nick Aldis turun tangan buat ngusir Drew McIntyre. Serangan mendadak yang benar-benar gak diduga dari Drew McIntyre. Promonya Jimmy soal karir singlenya di 2025 juga cukup oke sih. Semoga dia sukses kayak Jey Uso di jalur solo. Di backstage, Tiffany Stratton lagi fokus buat semifinal turnamen gelar Women's US title. Nia Jax dan Candice LeRae kasih semangat, bilang kalau Tiffany harus bikin legasi sendiri tanpa curang. Jax ngasih doa dan Tiffany dengan pede balik ke latihan sambil bilang it's TV time. Aksinya Drew McIntyre bikin GM Nick Aldis panas, sampai dia manggil Drew buat meeting di kantor. Sementara itu, Bianca Belair dan Naomi nyamperin Aldis soal gelar Women's Tag Team Titles yang masih dalam investigasi. Di tengah drama itu, Naomi nawarin jadi partner barunya Bianca. Tapi Aldis bilang harus nunggu persetujuan dulu. Dan kayaknya, minggu depan bakal ada pertandingan kejuaraan tag team wanita yang seru. Langsung ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, semifinal Women's US Title Tournament antara Tiffany Stratton lawan Michin. Aksinya sengit, Michin ngandalin serangan cepat dan gerakan kreatif kayak springboard DDT, sementara Tiffany main power move kayak Alabama Slam dan Rolling Senton. Tapi akhirnya Michin menang berkat ketahanan mental dan finisher Eat Defeat setelah 8 menit jadi finalis turnamen. Pertandingannya lumayan oke buat durasi segitu, hasilnya sedikit mengejutkan sih, tapi nggak terlalu bikin kaget juga. Di video promo yang penuh emosi, juara tag team baru Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa rayain perjalanan mereka balik jadi juara. Ciampa ngomongin soal ngalahin Motor City Machine Guns buat jadi juara 2 kali, dengan Ciampa jadi Madman dan Gargano si Mastermind. Duo ini bilang kalau chemistry mereka di DIY nggak bakal bisa dihancurkan. Roman Reigns ditemani Paul Heyman bawain promo yang intens. Roman ngaku tahun ini berat banget, kehilangan gelar, kehilangan Bloodline, dan kehilangan Ulavala. Dia ngumumin bakal ada Tribal Combat tanggal 7 Januari di Netflix. Nantang Solo Sikoa buat tuntasin konflik antar faksi mereka. Roman janji bakal balikin Bloodline, Ulavala, dan rasa hormat, bikin semua orang harus mengakui dia lagi. Paul Heyman cukup diem aja tapi auranya udah ngasih tekanan tersendiri. Santos Escobar dan Legado del Fantasma samperin GM Nick Aldis di backstage protes soal serangan misterius belakangan ini. Escobar mengancam bakal pindah ke Raw dan ngomong sama Adam Pearce kalau masalahnya nggak diselesaikan. Lanjut ke pertandingan antara Carmelo Hayes melawan lawan Misterius. Melo masuk ring siap lawan Misterius, ternyata yang muncul adalah Braun Strowman. Walaupun Carmelo main cepat dan gesit, Braun gampang banget nge-overpower dia dan ngelarin match pakai running power slam cuma dalam 2 menit. Kemenangan yang gampang buat Braun Strowman. Carmelo sempat kasih perlawanan tapi nggak banyak. Pertandingan ini lebih kayak showcase buat Braun Strowman. Sayang sih Carmelo Hayes dipakai buat kayak gini, padahal potensinya gede. Tapi entah kenapa WWE pengen nge-push Braun Strowman lagi. Di interview panas di backstage, LA Knight ngomongin soal serangan The New Bloodline minggu lalu. Dia ngejek faction itu dan cuma nganggap Jey Uso sebagai anggota yang berarti. LA Knight kasih peringatan keras buat Solo Sikoa, ngingetin siapa yang sebenarnya kuasai SmackDown ini. Dengan gaya khasnya, LA Knight ya, dia bikin jelas kalau dia fokus buat ngejar gelar dan gak takut sama Bloodline. Solo Sikoa ditemani Jaka Fatu dan Tama Tonga dari The New Bloodline
minta pengakuan dari penonton Hartford tapi langsung dipotong sama LA Knight. Lanjut ke pertandingan antara Solo Sikoa melawan LA Knight. Mereka langsung adu pukul seru, Solo tampil dominan dengan serangan keras kayak Samoan Drop dan spinning solo di meja komentator. LA Knight gak mau kalah, dia balikin keadaan dengan springboard bulldog dan high flying elbow drop. Tapi semuanya kacau pas Jacob Fatu ikut campur, bikin matchnya berakhir DQ setelah 11 menit. The New Bloodline langsung rame-rame ngeroyok LA Knight, bahkan Jacob Fatu kasih hip attack ke Barricade dan Solo juga ngeluarin Samoan Spike. Andrade dan Apollo Crews coba bantu tapi ikut dihajar juga. The New Bloodline berdiri gagah dan Jacob seperti biasa seremonial kasih ulafala ke Solo, buktiin dominasi mereka. Pertandingannya sebenarnya seru kalau nggak diganggu Jacob Fatu. Kayaknya WWE nggak mau bikin LA Knight kalah cepet-cepet setelah kehilangan gelar US. Solo juga jelas gak bisa kalah karena bentar lagi bakal lawan Roman Reigns. Jadi Solo harus kelihatan kuat banget sebelum pertandingan itu, keputusan yang masuk akal. Di backstage, Braun Strowman didatengin Pretty Deadly yang nawarin ide Pretty Deadly The Musical. Tapi Braun gak tertarik sama sekali. Byron Saxton mau wawancara tapi dipotong sama Grayson Waller dan Austin Theory, yang ngajak Braun jadi tamu di acara The Grayson Waller Effect minggu depan. Braun setuju, bikin Grayson dan Theory senang banget. Lanjut ke pertandingan semifinal Women's US Title Tournament antara Bayley melawan Chelsea Green. Bayley mulai dominan dengan gerakan kayak belly to belly dan sliding clothesline, tapi Chelsea Green dibantu Piper Niven berhasil balikin keadaan. Chelsea kasih serangan kayak jumping enziguri dan facebuster, tapi Bayley counter dengan sunset flip powerbomb dan top rope elbow. Niven ngebantu banget, dia narik Chelsea keluarin buat selamatin dari serangan Bayley. Chelsea akhirnya berhasil ngelempar Bayley ke barikade, dan di ring, dia ngehabisin Bayley dengan Unpretty Her untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini seru banget dan kemenangan Chelsea Green cukup clean, walaupun emang Piper Niven sempat bantu. Tapi setelah itu, Chelsea benar-benar ambil alih dan menang pakai finishernya. Menang atas Bayley bikin Chelsea kelihatan keren banget menjelang final turnamen besok. Di backstage, Alex Shelley dan Chris Sabin dari Motor City Machine Guns ngomongin kesuksesan mereka sebagai juara tag team WWE. Sabin ngaku kalau kenaikan cepat mereka bikin orang-orang kesal, termasuk Johnny Gargano. Shelley kecewa sama Gargano, bilang kalau hubungan mereka udah rusak. Shelley juga kasih peringatan ke Gargano, minggu depan murid bakal belajar kenapa sang guru itu lebih baik. Dalam promo video yang bikin merinding, US Champion Shinsuke Nakamura bilang dia bakal ngelibas siapa aja yang ada di jalannya. Bicara dalam bahasa Jepang dengan subtitle Inggris, Nakamura menargetkan LA Knight, bilang dia nggak pantas dapat spotlight. Nakamura tutup promonya dengan bilang, aku tak terelakkan. Tiffany Stratton ketemu sama Nia Jax dan Candice LeRae di backstage. Nia Jax kasih semangat ke Tiffany buat fokus ke karir solo. Sementara LeRae ngejek Tiffany, bilang mungkin Tiffany emang nggak sanggup. Di sisi lain, LeRae nge-hypein match tag team mereka sama Jax lawan Bianca Belair dan Naomi minggu depan, janji bawa pulang gelar tag team buat faction mereka. Langsung aja ke segmen utama di SmackDown hari ini. Michael Cole jadi host segmen dengan Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Tapi pas Cody masuk, Kevin Owens malah muncul di layar aja dan langsung ngata-ngatain. Owens nuduh Cody cuma numpang nama teman-temannya buat nyelesain ceritanya dan ngejek dia karena pernah jadi Stardust. Cody nggak terima, langsung nyamperin Owens di backstage dan mereka mulai berantem gila-gilaan. Pertarungan sampai ke arena, kedua orang itu lempar-lemparan pukulan dan bahkan hajar security. Owens akhirnya pakai gelar WWE buat ngehajar Cody, bikin dia terkapar di ring. Cody yang terluka nutup acara dengan penuh drama. Segmen ini keren banget buat ngebangun hype match WWE title di SNME. Kevin benar-benar tahu gimana cara bikin Cody emosi yang akhirnya bikin brawl besar-besaran. Senang si Kevin dapat momen buat ngehajar Cody, bikin kelihatan dia punya peluang buat menang. Walaupun kayaknya Kevin gak bakal menang, setidaknya cerita ini dibangun dengan solid. Good job buat Cody dan Owens. Secara keseluruhan, SmackDown hari ini bagus walaupun gak selevel SmackDown minggu kemarin. Kedua pertandingan wanita tadi solid banget. Segmen utama antara Cody Rhodes dan Kevin Owens juga keren. Promo Roman Reigns soal tantang Solo Sikoa buat debut Raw di Netflix juga epic banget. Bookingan yang cerdas. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.
Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.